Kita lanjutkan iNews pagi hari ini dengan berita terkait seorang wanita paruh baya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang menjadi korban penjamretan. Aksi penjamretan terekam CCTV hingga viral di media sosial. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang wanita paruh baya dijamret di sebuah gang di Jalan Todopuli 6 Setapak 6, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat melintas di sebuah gang, pelaku yang mengendarai sepeda motor datang dari arah belakang. Usai mendahului korban, pelaku kemudian berbalik memutar kendaraannya dan langsung menarik dompet korban kemudian melarikan diri. Korban sempat berusaha mengejar pelaku namun tidak berhasil. Situasi gang yang sepi membuat pelaku dengan leluasa kabur. Akibat peristiwa ini, korban kehilangan uang ratusan ribu rupiah dan sebuah ponsel yang disimpan di dalam dompet. Kami tuh jarang-jarang kaget juga itu langsung aja. Langsung saya ambil tuh tidak baik orangnya. Kini kasus telah diselidiki pihak kepolisian. Korban pun berharap agar pelaku bisa segera ditangkap. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Diduga memproduksi dan mengedarkan tembakau sintetis, seorang pemuda di Purwakarta, Jawa Barat diringkus polisi. Pelaku menjual barang haram ini kepada para pemuda di lingkungannya. AS, pemuda 25 tahun ini diringkus aparat Satres Narkoba Polres Purwakarta di rumah kontrakannya di Desa Lebak Anyar karena kedapatan memproduksi tembakau sintetis. Selain meringkus pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa tembakau sintetis, uang tunai 48 juta rupiah, dan perangkat untuk meracik tembakau sintetis. Pelaku juga memproduksi tembakau sintetis seorang diri dan baru berjalan selama 2 bulan. Pelaku belajar meracik tembakau dari rekannya di Jakarta. Untuk pemasarannya, pelaku menjual secara online dan langsung kepada mayoritas anak muda di lingkungan tempat tinggalnya. Dalam plastik klip dan dijual dengan harga paket 5 gram sebesar Rp500.000 dan paket 20 gram sebesar Rp4 juta. Dan sisa airnya dimasukkan ke dalam botol ukuran kecil dan dijual per botol seharga Rp3 juta. Akibat perbuatannya, AS dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp10 miliar. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pelaku penembakan mahasiswa di kantor Bawaslu Lampung ditangkap polisi. Tidak saja menyita barang bukti senjata api dari tangan pelaku, polisi juga menyita puluhan paket narkoba jenis ganja dan 10 gram sabu-sabu. KLT, pelaku penembakan mahasiswa di kantor Bawaslu Lampung, ditangkap polisi di sebuah penginapan di Desa Rangai, Lampung Selatan. Saat ditangkap, polisi menemukan senjata api jenis airsoft gun beserta proyektil peluru jenis Gotri. Selain itu, polisi juga menemukan ganja kering dan paket besar sabu. Pelaku kemudian diamankan ke Mapolsek Sukarame untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, pelaku menembak korban Sandi Polanda dari kamar hotel tempatnya menginap dengan pacarnya yang berjarak tidak jauh dari kantor Bawaslu pada Rabu lalu. Aksi penembakan dilatar belakangi cemburu karena korban dianggap sering menggoda pacar pelaku. Pelaku menembak 2 kali hingga menyebabkan korban luka di bagian tangan. Bahwa ada kontak pelaku dengan teman wanita. Ada kontak korban dengan teman wanita pelaku, ya sehingga menimbulkan kecemburuan, maka yang bersangkutan melakukan penembakan dengan pistol shotgun dan 1 peluru mengenai lengan dari korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 20 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andreas Apandi, iNews melaporkan.
Pamit pergi mencari ikan, seorang pria Sleman, Yogyakarta ditemukan meninggal dunia di dalam sungai. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena jasad korban harus diangkat dari sungai di dasar jurang. Jasad seorang pria pencari ikan ini akhirnya ditemukan di dasar Sungai Gajah Ulo, Sleman, Yogyakarta setelah tim SAR mengerahkan para penyelam. Korban ditemukan tak bernyawa di dasar sungai terjepit bebatuan besar di lorong bendungan sedalam 4 meter. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena jasad korban harus diangkat dari sungai yang berada di dasar jurang. Peristiwa ini bermula saat korban pamit untuk mencari ikan di Sungai Gajah Ulo. Tak kunjung pulang, keluarga kemudian berinisiatif melaporkan kepada petugas SAR. Kurang lebih 25 menit survivor dapat kita temukan. Kemudian survivor kita packing, kita temukan dalam kondisi meninggal dunia. Kita packing, selanjutnya kita evakuasi dan kita serahkan ke pihak keluarga. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Kini jasad korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dikebumikan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, Anyus melaporkan. Pemirsa, Bea Cukai Soekarno-Hatta bekerjasama dengan Aviation Security Bandara dan BKSDA Jakarta berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 3 ekor satwa langka. 2 ekor owa ungko dan 1 ekor owa siamang disita dari seorang penumpang WNA asal Mesir. Upaya penggagalan tersebut bermula dari hasil citra X-ray dalam koper bagasi penumpang berinisial GMA, WNA asal Mesir yang akan berpergian menuju Dubai. Pihaknya segera melakukan penggeledahan terhadap koper penumpang tersebut. Setelah diperiksa, didapati 3 ekor satwa langka yang dilindungi, yakni 2 ekor owa ungko yang dimasukkan ke dalam sangkar bambu dan 1 ekor owa siamang yang dimasukkan ke dalam kardus dan disamarkan dengan makanan dan pakaian. Kemudian GMA, warga negara dari Mesir, ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan kita angkat atau kita naikkan statusnya menjadi penyidikan ya. Sudah kita lakukan penyidikan melanggar Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 yaitu pasal 102A ya tentang kepabeanan dengan hukuman pidana maksimal 10 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Pihak Bea Cukai beserta jajaran akan melakukan pendalaman terhadap tersangka, terutama terkait sindikat penyedia satwa langka untuk diperjualbelikan ke lintas negara. Dari Tangerang, Banten, Dilami Aulia Seto Pratomo Ainus melaporkan. Pemirsa, kabel udara di pos polisi di Jalan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Kebakaran yang diduga disebabkan korsleting listrik ini akibat kabel yang semeraut. Kabel udara yang berada di pos polisi di Jalan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada Minggu malam. Api ditimbulkan dari percikan dan sempat membesar sebelum akhirnya dipadamkan petugas pemadam kebakaran dan petugas kepolisian dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Meski berhasil dipadamkan, namun imbas kebakaran ini menyebabkan pos polisi dan puluhan rumah warga di wilayah RW 5 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara mengalami pemadaman listrik sementara. Petugas pemadam kebakaran juga mengerahkan 3 unit mobil damkar ke lokasi kejadian untuk meminimalisir terjadinya perambatan. Kebakaran disebabkan oleh korsleting arus listrik dikarenakan banyak pemasangan kabel yang semrawut. Kami mengerahkan 3 unit mobil pemadam dan dapat dipadamkan selama 30 menit dengan menggunakan apar. Usai kejadian, pihak teknisi dari PLN tengah melakukan perbaikan pada bagian kabel udara yang terbakar. Dari Jakarta, Rizky Falupi, Ainus melaporkan.